Masih berdiskusi bersama dengan Ibu Handayani, Direktur Consumer BRI. Kami lanjutkan kembali, Bu Hani. Tadi sudah disampaikan begitu ya, banyak sekali goal-goal juga yang akan ditargetkan juga oleh BRI. Nah, untuk di kondisi saat ini nih Bu, kemudahan seperti apa yang diberikan kepada nasabah khususnya dalam membuka rekening? Apa saja yang ditawarkan begitu ya, khususnya dalam masa pandemi, kondisi pandemi seperti ini Bu Hani? Ya, ini betul-betul kondisi pandemi ini membuat kita harus memang betul-betul menyiapkan produk-produk yang mudah diakses oleh nasabah. Nah, kebetulan kami memiliki dua produk, satu adalah digital lending, satu adalah digital saving, yang memang tidak mengharuskan nasabah untuk datang ke kantor karena sudah dilengkapi dengan full eKYC dan juga digital signature gitu. Jadi ini sebuah produk unggulan kami yang di era pandemi COVID ini sangat membantu dan kalau kita lihat dari sejak diluncurkan dan sampai dengan sekarang dan ini percepatannya di 3 bulan terakhir ini luar biasa dan ternyata memang ketika kita sudah menyiapkan produk-produk berbasis digital yang semula kita pikir kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat, ternyata dipercepat nih dengan era pandemik ini adoption to teknologinya semakin cepat sehingga kalau kita lihat penerimaan terhadap produk digital untuk digital lending maupun digital saving ini sekarang diminati gitu. Oke, dan salah satunya kalau kita bicara mengenai salah satu yang terbaru dari BRI ini kan juga BRI Ceria ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan juga nih Bu, apa Betul. sebenarnya perbedaannya sih Bu gitu dengan kartu-kartu kredit begitu ya. Dan apa saja begitu yang bisa kita dapatkan kalau memang kita punya nih BRI Ceria ini. Iya, jadi Ceria ini sebuah digital lending yang kita in-apps kan atau kita masukkan di dalam sebuah commerce ecosystem yang tentu dapat dengan mudah dijadikan source of payment atau source of fund dari pembayaran barang-barang yang dibeli di platform e-commerce tersebut. Dan ini cardless tanpa ada kartu kreditnya begitu, tapi nasabah bisa melakukan installment dengan bunga yang ringan dan juga jangka waktu dengan maksimal 36 bulan. Jadi ini sebuah digital lending yang mudah diakses karena nasabah bisa dengan mudah kemudian memilih barang, melakukan pembayaran dengan Ceria ini dan di-download di Play Store juga dan sangat mudah tentunya untuk bisa sign up menjadi debitur digital lending ini. Dan yang tadi karena ini semuanya sudah menggunakan full eKYC, maka ini semuanya menggunakan scoring model. Tentu selama customer ini memiliki reputasi yang bagus, gitu, tidak ada bad debt di historical pinjamannya, maka dalam kurang dari 1 jam ya, mungkin hanya 10 menit sudah selesai prosesnya. Oke, cepet ya berarti ya Bu ya. Ini betul-betul sangat Sangat memberikan cepat. opsi gitu ya, karena hitungannya menit. Nah, kalau dilihat dari target pasar begitu ya, sebenarnya siapa nih Bu yang ingin disasar juga untuk masuk ke kredit konsumer Ceria ini nih Bu? Sebenarnya adalah tentu masyarakat yang membutuhkan pinjaman yang tidak terlalu besar karena ini maksimal 20 juta pinjamannya dan tentu membutuhkan tenor waktu yang tidak panjang gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran untuk bertransaksi. Jadi misalnya nih ada nasabah yang UKM misalnya ya membutuhkan tenor waktu yang hanya 2 bulan atau 3 bulan, tentu Ceria ini menjadi salah satu alternatif ketika mereka melakukan kulakan di sebuah e-commerce platform. Atau mungkin misalnya alternatif payment bagi user yang memang membutuhkan
ini ya funding dalam waktu singkat gitu, dan prosesnya sangat cepat, hanya 10 menit gitu ya untuk kita bisa menyelesaikan. Biasanya kan kalau kita mau apply kredit itu bisa sampai 1, 2, 3 hari Ya. gitu. Nah ini cukup 10 menit karena fully scoring gitu. Oke, apa saja sih Bu untuk syarat-syaratnya sendiri Bu nih, mungkin dari sisi data, mungkin dari sisi kelengkapan begitu ya untuk mencapai ke proses persetujuan kredit, karena kan sangat cepat begitu, tetapi pasti ada syarat atau terms and conditions yang memang tidak boleh dilewatkan nih oleh para debitur nih, Bu Hani. Betul, ya, yang pasti adalah tentu harus memiliki KTP ya, dan itu tentu dia harus melakukan foto bersama KTP-nya karena kita harus identifikasi. Kemudian juga yang pasti harus memiliki NPWP. Jadi ini wajib kan ya untuk peminjam atau debitur memiliki NPWP. Dan kemudian tentu harus mengisi data-data pribadi yang secara lengkap karena kami perlu melakukan scoringnya dengan baik. Nah, nanti kami akan melakukan scoring berdasarkan behavior data yang kami miliki tentu. Oke, jadi harus punya rekam jejak yang baik juga begitu ya untuk dari sisi kredit juga. Nah, ini seperti apa untuk dari sisi bunga nih Bu yang ditawarkan? Ini seperti apa nih? Karena kan memang ini untuk kredit usaha begitu ya, kredit dan mungkin juga kredit consumer dan yang kecil begitu ya, nominalnya. Nah, ini seperti apa Bu untuk dari sisi bunga? Bunganya amat sangat ringan ya kalau dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman mungkin yang lainnya ya. Jadi bervariasi tentu tergantung dari nanti segmen produknya dan juga segmen customernya. Jadi variasinya itu antara 1,5 per bulan sampai 2%. Oke, proses pembayarannya seperti apa Bu? Pengembalian atau proses pembayaran cicilan ya pastinya ya. Ini akan seperti apa nantinya Bu? Pasti. Ya seperti biasa tentu nanti ada cicilan bulanan yang mereka harus bayarkan dan kami sampaikan melalui email mereka, dan kemudian mereka bisa melakukan juga dengan transfer melalui BRIMO kita, yaitu BRI Mobile kita untuk memudahkannya. Jadi sangat-sangat mudah, jadi tidak perlu repot juga, jadi gampang prosesnya, gampang bayarnya. Oke, karena ini juga bekerja sama dengan e-commerce atau merchant-merchant begitu ya, sudah berapa banyak Bu sekarang yang sudah bekerja sama dengan BRI Ceria? Terus targetnya juga berapa nih Bu? Karena kan sekarang digitalisasi ini sudah jadi habit, gaya hidup begitu ya. Ceria ini seperti apa nih untuk Ceria? Jadi kalau kita lihat animonya cukup tinggi dan juga kita saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa unicorn gitu, dan sudah juga berproses dengan beberapa partner lainnya gitu, dan kita senang karena ternyata responnya sangat baik. Nah, karena responnya sangat baik, tentu kita berharap Ceria ini menjadi salah satu solusi digital lending bagi tentu masyarakat, khususnya tentu nasabah BRI juga yang masih banyak yang belum menikmati digital lending ini. Kami inginnya sih bertumbuh cukup baik ya kalau kita lihat dalam pilot beberapa bulan ini itu rata-rata kita bisa membukukan sekitar 5-10 M-an gitu. Nah, ke depan tentunya akan lebih cepat lagi gitu ya. Memang tiket size-nya kecil-kecil gitu. Tetapi kalau ini terus digencarkan, saya yakin dia akan pertumbuhnya cukup signifikan gitu. Jadi kan mungkin kalau dilihat dari sisi merchant udah lumayan banyak nih Bu, tapi kalau misal dilihat dari kesempatan atau peluang untuk menyasar e-commerce dari luar begitu atau seperti apa nih Bu? Atau jangan sudah ada kerjasama juga atau memang juga plan ke sana juga nih untuk menyasar e-commerce luar? E-commerce luar maksudnya yang di mana? Di luar, maksudnya di luar negeri, maksudnya bukan di Indonesia gitu ya, misalnya kayak ada beberapa produk yang memang biasa. Iya. Seperti apa Bu? Tentu sepanjang kita bekerja sama dengan mereka, tentu kita memungkinkan untuk itu gitu. Tapi sementara memang kita akan berfokus di dalam e-commerce platform yang memiliki license dan sudah mendapatkan dari regulator. Oke, kalau kita lihat dari sisi target begitu ya, ini kan sangat optimis sekali apalagi sudah dapat penghargaan. Nah, ini berapa sebenarnya exposure nih Bu yang bisa disasar juga untuk dari Ceria sendiri nih Bu?
Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah inovasi yang baru yang kita luncurkan di awal tahun ini kan, yang benar-benar prosesnya itu apa namanya hanya singkat, full full digital begitu dan betul-betul tidak harus datang ke kantor. Jadi ini memang kita sekarang dalam proses edukasi. Nah, exposure kita tentu kita berharap ini menjadi sebuah produk lending yang menyasar anak milenial muda gitu yang biasanya nggak suka yang ribet-ribet. Nah ini adalah jawabannya gitu dan potensinya masih sangat besar. Jadi cukup optimis untuk kita bisa meningkatkan penetration to market. Oke, sejauh ini kontribusi dari lending digital seperti apa nih Bu? Kontribusinya terhadap keseluruhan begitu ya Bu ya, dari kredit consumer pastinya, dari lending digital ini seperti apa Bu? Jadi kalau kita saat ini ada dua rute ya. Satu adalah mendigitalkan bisnis proses kita yang sudah ada gitu ya. Kita punya kredit Briguna gitu yang untuk payroll base itu kita digitalkan bisnis prosesnya, onboardingnya dengan digital, kemudian prosesnya dengan digital. Saat ini itu Briguna itu market share terhadap total portfolio kita adalah 73%. Nah, kemudian sisanya adalah mortgage dan kredit kendaraan. Nah, digital ini menjadi cikal bakal yang akan kita tumbuhkan. Digital lending ini itu memang awal saat ini memang porsinya masih kecil. Tapi kita harapkan nanti dia akan bisa menempati porsi kira-kira di 10%-an ke depannya gitu dari total portfolio pinjaman kita. Nah, tapi dalam prosesnya nanti ke depan itu credit consumer dari mulai onboarding customer sampai dengan prosesnya kita akan semuanya kita transform menjadi sebuah proses yang berbasis digitalisasi gitu. Sehingga kita menurunkan biaya untuk memprosesnya jadi lebih efisien. Tentu ketika lebih efisien kita bisa juga nanti menurunkan suku bunganya supaya lebih bersaing. Baik, sangat detail sekali dan sangat jelas sekali begitu ya. Mudah-mudahan nanti sukses untuk Ceria dan juga Bank BRI sukses untuk semuanya Ibu. Terima kasih Ibu Handayani, Direktur Consumer BRI. Terima kasih sudah berdiskusi bersama dengan kami, terus juga kesehatan Ibu.